Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. سندخل إن شاء الله في تدريبات. أولا عندنا النص يتكلم عن أحد البلاد العربية وهي العراق في صفحة 190. نعم. العراق بلد عربي. العراق بلد عربي وهو يقع جنوب غربي آسيا ويحده من الجنوب الخليج العربي والكويت والمملكة العربية السعودية، كما يحده من الشرق إيران ومن الشمال تركيا ومن الغرب الأردن وسوريا. وقد دخل العراق في الإسلام على يد خالد بن وليد في عهد الخليفة أبي بكر الصديق سنة 12 من الهجرة الموافق سنة 933 ميلادي. وكانت الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، كما كانت بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العصر العباسي. وقد صارت بغداد مركزا للعلم والتجارة في عهد هارون الرشيد، وما زالت بغداد عاصمة للعراق حتى اليوم. نعم. اقرأ النص السابق ثم أعرب ما تحته خط. Ya, dibaca dulu yuk. Al-Iraq, tafadhalu. العراق بلد عربي وهو يقع جنوب غربي آسيا ويحده من الجنوب الخليج العربي والكويت والمملكة العربية السعودية، كما يحده من الشرق إيران ومن الشمال تركيا ومن الغرب الأردن. وقد دخل العراق في الإسلام على يد خالد بن الوليد وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق سنة 12 Hijriah salasun wa salasina situmi'ah khotom. Terus. Wa kanat asimatan daulat Islamiyah fi ahdil khalifatil rabi' minal khulafa'ir rasyidin Ali ibn Abi Thalib, كما كانت بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العصر العباسي. وقد صارت بغداد مركزا للعلم والتجارة في عهد هارون الرشيد، وما زالت بغداد عاصمة للعراق حتى اليوم. Ya, Al-Iraq baladun Arabi. Irak adalah negara Arab, salah satu negara Arab. Wa huwa Iraq ya. Yaqa'u janub gharbi Asia, terletak di selatan barat Asia. Nah, wa yahudduhu minal janub, dan di sebelah selatannya Irak dibatasi oleh Al-Khalijul Arabi. Apa Khalij itu? Selat.
Ya. Hah? Hah? Stat Arab wal Kuwait, juga negara Kuwait, wal Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, dan juga negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Kama yahudduhu, sebagaimana Irak ya dibatasi, minasyarqi, di sebelah timur, Iran, oleh negara Iran, wa minasyimali, Turkiya, di sebelah utara Turki, wa minal gharbi al-Urdun wa Suriah, dan sebelah baratnya Urdun itu apa? Yordania dan Suriah. Nah, waqad dakhala al-Iraq fil Islam, dan Irak, negara Irak telah masuk ke dalam ya memeluk, negara tersebut memeluk Islam. Ya, bukan negaranya, maksudnya penduduknya. Ala yadi Khalid ibn al-Walid. Ya. Ini karena hasil jerih payahnya Khalid ibn al-Walid. Ya, beliau yang menyebarkan Islam ke sana, atau beliau yang menaklukkan kota tersebut sehingga menjadi negara muslim. Fi ahdil khalifati Abi Bakar As-Siddiq. Ini pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 12 Hijriyah, yang bertepatan dengan 633 Masehi. Wa kanatil Kufah, mungkin sering dengar Kufah ya, asimat ad-daulatil Islamiyah fi ahdil Khalifatir Rabi' min al-Khulafa'ir Rasyidin Ali bin Abi Talib, sebagai ibu kota negara Islam pada masa khalifah yang keempat, yaitu Ali ibn Abi Talib. Kama kanat Baghdad asimat ad-daulah al-Islamiyah fil asr al-Abbasi, sebagaimana Baghdad itu menjadi ibu kota negara Islam pada masa Khalifah Abbasiyah, ya Daulah Abbasiyah, Abbasi. Waqad sarat Baghdadu markazan lil ilmi wat tijarah, dan Baghdad telah menjadi markaz, yaitu pusat lil ilmi, bagi ilmu, wat tijarah, perdagangan, fi ahdi Harun ar-Rasyid, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Wa mazalat Baghdadu asimatan lil Iraq hatta al-yawm, dan Baghdad sampai hari ini masih menjadi ibu kota bagi negara Irak ya. Jadi Baghdad masih menjadi ibu kota bagi Irak hatta al-yawm, sampai hari ini. Ya. Blank ya? Ya, tentang sejarah ya. Sejarah Islam. Ada nanti di mustawa 4. Ini kan mustawa 2 ya. Mustawa 4 At-Tarikhul Islami, secara ringkas, yaitu tentang sirah Nabawiyah, kemudian tarikh Abbasi ya, Daulah Abbasiyah, dan juga Umayyah, kemudian setelahnya para khalifah ya, kemudian juga termasuk ya perang salib dan lain-lain, itu ada sejarahnya ya, sampai sekarang tertulis, termaktub di dalam karya-karya para ulama. Taib. Katanya suruh di i'rab ya. A'rib ma tahtahu khattun, di i'rab yang bergaris bawah. Al-Iraqu baladun arabiyyun. Gimana cara meng'irabnya? Al-Iraqu sebagai apa? Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Nah, li'annahu ismun mufrad. Ya, mufrad. Baladun khabar mubtada marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad. Ya. Baladun Arabi. Baladun Arabi. Jadi negeri yang Arab. Ya, negeri yang mungkin berbahasa Arab, atau pemeluknya adalah orang-orang Arab. Baladun Arabi. Maka Arabiyun adalah sebagai sifat. Ya, sifat bagaimana? Bagi khabar. Sifat mengikuti yang disifatinya. Kalau baladun adalah marfu, maka sifat juga marfu. Marfunya pakai apa nih? Dhammah. Ya.
li'annahu mufrad juga. Wa kanatil Kufatu asimatad daulah al-islamiyah. Kanatil Kufah asimatad daulah. Al-Kufah sebagai apa Al-Kufah? Isim kana. Karena ada kanat. Kemarin kan kita sudah belajar ya isim kana. Isim kana dan khabar kana. Kalau ada kana pasti ada isim kana dan khabar kana. Sebelum ada kana itu jumlahnya mubtada khabar ya. Sebelum masuk kana ya jumlahnya adalah mubtada khabar. Al-Kufatu asimatud daulati al-islamiyati. Itu ya. Dua-duanya lapak ke satu. Apa ke berapa dua-duanya? Lapak ke satu. Karena sebagai mubtada dan khabar. Ketika masuk ada kana atau kanat. Kana untuk mufrad, untuk mudzakkar. Kalau kanat untuk muannas. Ketika ada kanat maka mubtadanya berubah namanya menjadi isim kana. Khobarnya menjadi khobar kana. Ada yang berubah lapaknya? Ada. Apa yang berubah lapaknya? Khobar kana. Yang tadinya lapak 1 menjadi lapak 2. Kalau isim kananya atau mubtada menjadi isim kana, lapaknya tetap sama ya. Lapak ke 1 sehingga wa kanatil Kufatu, dan Kufah dahulu ya. Dahulu Kufah sebagai apa? Asimatad daulati, sebagai ibu kota negara Islam. Asimatad daulatil islamiyati. Harus diperhatikan di sini harokat asimata. Ya, bukan asimatu lagi. Paham nggak? Bukan asimatu lagi, bukan pakai lapak ke 1 lagi. Karena sekarang tadinya khobar, sekarang sudah jadi khobar kana. Kalau nggak ada kana mah ya khobar, dia murni lapak ke 1. Karena sudah ada kana atau kanat, maka dia menjadi khobar kanat, maka dia menjadi lapak kedua. Asimatad daulatil islamiyah. Ya, selain dia menjadi khobar kanat, dia juga memiliki jabatan tambahan yang kedua, yaitu sebagai mudhaf ya. Sebagai mudhaf. Tahu mudhaf nggak? Itu kalimat yang ibu kota negara, kan gitu kan, itu jadi satu kan, jadi satu kata kan, ibu kota negara ya, ya enggak, negara Republik Indonesia, kan itu mudhaf ilaih semuanya ya. Ibu kota negara Republik Indonesia, berapa kata tuh? 4 ya, tambah satu lagi, Jakarta. Nah itu mau mubtadanya. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Jakarta itu. Ada ya. Baik. Ad-daulahnya mudhafun ilaih. Makanya dia asimatad daulati, karena mudhaf ilaih itu lapak keberapa? Ketiga. Cuman ada 2 yang pakai lapak ketiga itu. Mudhaf ilaih dan majrur. Majrur mah dia lapak ketiganya karena ada huruf jar. Ya. Benar enggak? Al masjidu minal mas. Al baitu minal. Al muslimuna minal. Abuka min. Aisyatu min. Aisyata, enggak ada Aisyati kan, isim ghair munsharif. Musa min. Al-qadi min. Min al-qadi. Ya, Muhammadani min. Muhammadin. Muhammadaini. Pokoknya isim-isim kalau ada huruf jar jadi lapak keberapa? 3. Lapak ketiga. Nah, selain majrur, ada yang lapak ketiga, yaitu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pokoknya harus pakai lapak ketiga. Sama. Ya.
Yang membedakan itu isimnya mah yang digunakan sama saja, karena isim mah nggak bakalan keluar dari isim mufrad, musanna, jama ya. Benar nggak? Yang membedakan mah apanya? Posisinya, jabatannya. Misalkan minal muslimina sama apa tuh? Daulatul muslimina. Al muslimin sama-sama lapak keberapa? Kedua. Muslim. Ini ada kata minal muslimin. Ya. Ya. Ini ada kata daulatul muslimin. Ini lapak keberapa? Lapak ketiga. Dua-duanya. Hanya saja kalau ini lapak ketiganya sebagai majrur, kalau ini lapak ketiganya sebagai mudhafun ilaih. Ngerti enggak? Cuman dua lapak ketiga mah. Yang banyak lapak keberapa? Lapak kedua yang banyak itu ya. Yang bermacam-macam. Kama kanat Baghdadu asimatad daulatil islamiyah. Sama ini juga. Sama dengan yang tadi, sebagaimana dulu ya. Baghdad, yaitu Baghdad. Sebagai apa Baghdad? Khobar. Isim kanat. Sebelum ada kanat sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya coba dihilangkan kanatnya, kan akan menjadi begini. Baghdadu asimatud daulatil islamiyah. Kenapa nggak ada alif lam? Nggak perlu pakai alif lam kalau nama kota itu ya. Cilembu nggak perlu pakai al Cilembu, nggak perlu. Emang ada Cilembu? Di Cina ada nggak? Nggak ada. Cina, buat ada nggak Cilembu? Buat tahu ada di Cina ya, kalau ada. Jadi nama tempat itu udah ma'rifah ya, sudah diketahui. Sok coba antum. Mau kemana? Ke Jakarta. Nanya lagi nggak? Di Jakarta teh mana? Di mana? Enggak, ya di Jakarta. Udah pada tahu, udah ma'rifah gitu. Ya, gitu. Nama tempat, nama orang, itu sudah ma'rifah, nggak perlu dipakai alif lam. Jadi Baghdadu asimatud daulatil islamiyah adalah ibu kota negara Islam. Kapan? Itu di masa Daulah Abbasi. Daulah Abbasi ya. Baik. Baghdad sebagai isim kanat di sini ya. Lapak ke-1 asimatanya khabar kanat menjadi lapak ke-2. Tadinya sebelum ada kanat khabar dia. Lapak ke-berapa? Ke-1. Baghdadu asimatud daulah, bukan asimata. Karena ini kanat ini nih. Kanat ini tuh yang ya mengacaukan ya. Makanya disebutnya tuh al-fi'lun nasikh dia. Dan bukan hanya dia saja, dia memiliki kawan-kawan. Sok ngajakan batur kanatnya banyak dia tuh teman-temannya. Kana asbaha amsa bata adha dhalla sara laisa mazala, itu teman-temannya kana. Di belakang halaman 187 itu teman-temannya kana, sama persis kerjanya sama si kana sama. Pokoknya hati-hati kalau ada itu masuk ke mubtada khobar ya, nama mereka akan diganti. Plus lapak khobar juga akan diganti. Nama mubtada akan diganti. Pokoknya harus ganti, nek ganti ngaran atau nek ganti lapak gitu kan. Benar enggak? Kan mubtada khobar. Mubtada enggak jadi lagi namanya mubtada. Anjeun lamun embung ganti ngaran, lamun kumaha? Lamun lapak hayang anggar ganti ngaran. Isim kana. Khobar tetap khobar disebutnya. Ya, enggak berubah. Jadi enggak berubah dia nama dia, tapi harus ganti lapak, kan gitu ya. Paham enggak? Jadi kana dan kawan-kawannya, nanti juga ketemu inna dan kawan-kawannya, itu gitu. Ya. Kalau enggak ganti nama harus ganti lapak. Ya. Terus ada lagi waqad sarat Baghdad, tuh saranya. Udah ketemu lagi Sara. Sara ada temannya kana, dibawaan ku kana gitu. Ayo cenah ngilu Sara. Kumaha carana? Oh, siga urang we. Mun masuk ke mubtada khabar, mubtada jadikan isim anjeun, jadi mubtada jadinya isim Sara.
khobar antepkeun ngaranna khobar tapi lapakna ya ubah lapaknya. Tadinya sebelum ada sara, Baghdadu markazun lil ilmi wat tijar. Gampangnya? Gampang kan? Iya. Mubtada khabar Baghdad adalah markaz untuk ilmu dan perdagangan di masa Harun ar-Rasyid. Ya. Tsumma dakhala sarat fasarat. Tuh. Kemudian masuk sarat fasarat. Paham enggak maksudana? Tsumma dakhala sarat, kemudian masuklah sarat fasarat, maka jadilah. Kan sarat itu artinya menjadi. Ya enggak? Tsumma dakhalat sarat fasarat sarat Baghdad markazan lil ilmi. Bisa gitu. Ya. Ngerti enggak? Hah? Kan Baghdadu markazun lil ilmi. Tsumma dakhala sarat fasarat sarat Baghdadu markazan lil ilmi. Hah? Iya. Baghdad markasnya ilmu, kemudian masuklah sarat, maka saratlah menjadi sarat Baghdadu markazan lil ilmi. Hah? Gitu ya? Kasorat jadilah. Nah, ya kan sarat itu artinya menjadi. Gitu. Nah. Sanian. Tapi jangan ini ya. Jangan asal digunakan. Misalkan ya oke jadilah. Misalkan ya. Apa tuh? Lama pun juga sorot. Gak boleh gitu. Nu penting mah jadi al-muhim sorot. Enggak boleh. Al-muhim sorot. Enggak ya. Ada penggunaannya. Enggak begitu ya. Sorotnya. Itu mah bahasa gontor. Kalau gontor kayak gitu. Kalau gontor mah memang yang penting mereka speaking, yang penting mereka ngomong. Ngomong aja gontor mah. Makanya bahasanya gitu, bahasa Indonesia diarabkan. Sama perut gitu. Sama perut pasti. Ya. Sanian adkhil fi'lan nasikhan ala kulli jumlatin adkhil. Masukkanlah fi'lan sebuah fi'il. Satu fi'il atuh. Nah, jadi dua fi'il. Kalau dua fi'il mah fi'il ini. Jadi mah fi'lan lah apa kedua. Kenapa fi'lan apa kedua di sini? Jadi maf'ul kan yang harus dimasukkan. Ya enggak? Ya enggak? Iya, kalau ada perintah harus ada objek. Iya. Ya kecuali perintahnya yang memang fi'il tersebut juga butuh objek. Contoh idhab, pergilah. Enggak ada objek. Maneh we nu pergi gitu. Idhab. Tapi kalau adkhil, masukkanlah. Siapa yang harus masukkan? Kamu. Apa yang dimasukkan? Harus ada yang dimasukkannya. Karena adkhala yudkhilu fi'ilnya itu fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada objek. Paham tidak? Ya. Itu. Abdi mapa? Nyentuh udah we fi'il dan fa'il. Tapi kalau abdi ninggal naon? Ya harus ada objek. Ya. Itu mengetahui fi'il yang butuh objek atau tidaknya itu ya perlu, karena untuk menentukan ini fi'il butuh objek harus dicari objeknya. Bahkan ada fi'il yang pasti dia itu membutuhkan dua objek. Ya, memberi, contoh memberi itu butuh dua objek. Apa? Saya memberi kamu bunga. Benar nggak? Ada yang diberi, ada yang diberikan kepadanya. Kan sama-sama di.
Saya memberi kamu bunga. Yang diberi siapa? Yang diberikan apa? Kan sama-sama yang di kan? Nah, jadi ada fiil-fiil yang butuh objeknya dua. Gimana cara mengi'rabnya? Ya tinggal yang pertama maf'ul awal, kemudian yang kedua maf'ul tsani. Maf'ul pertama, maf'ul kedua, tinggal gitu aja. Yang itu sudah ada fiil-fiilnya. Contoh memakaikan, memberi, menjadikan, itu ada fiil-fiil. Memakaikan, saya memakaikan anak saya apa? Baju, sepatu, ya kan? Nah, kan ada dua objek itu. Nah, gitu ya. Adkhil fi'lan nasikhan. Ini satu fi'il saja. Fi'ilnya fi'il nasikh, bukan fi'il sembarangan, fi'il nasikh tuh yang sudah kita pelajari ya. Ala kulli jumlatin, kepada setiap jumlah, wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir. Ubahlah apa yang perlu dirubah. So, al-ma'u katsirun fil ardi. Kira-kira apa yang cocok? As-suhubu qalilatun fis sama'. Ad-dhaifu musafirun. Al-ma'u baridun. Al-kitabu anisun nafi'un. At-tuyuru raji'atun ila a'shashiha. Utsmanu kharijun minal masna'. Al-musafiru dhahibun ila Makkah. Al-jawwu ghaimun. As-sadiqu afdalu khatibin. So, bebaslah. Gunakan, yang penting menyambung. Boleh mana saja. Ya contoh, ana yang nomor 1 dulu ya. Al-ma'u katsirun fil ardi. Apa ya? Bisa ya tergantung keinginan kita mau ngapain nih. Mau menyatakan bahwasanya al-ma'u itu kan air ya. Air itu banyak di mana? Di bumi, ya. Saya bilang kanal ma'u katsiran fil ardi. Air itu ya memang dari dulu sampai sekarang tuh banyak di bumi. Gitu ya. Ya. Pakai asbaha bisa enggak? Bisa. Asbah al-ma'u katsiran fil ardi. Air itu menjadi banyak. Asbah itu kan bisa menjadi bisa mananya bisa sara ya. Nah, setelah hujan, misalkan hujan tadinya kering, kemudian kita katakan asbahal ma'u katsiran fil ardi. Sekarang air itu jadi banyak ya di bumi. Nah, gitu. Masalah bisa Ustaz? Boleh ya, air masih banyak di bumi ini. Mazalal ma'u katsiran fil ardi. Bisa ya, bisa. Jadi jangan hariwang ya, jangan khawatir. Bisa diterapkan ya, tergantung kitanya pengen gimana. Cuman yang harus diperhatikan, kalau masuk fi'il-fi'il tersebut ke dalam mubtada khobar, yang harus ada yang dirubah. Salah satu lapaknya, yaitu khobarnya menjadi lapak kedua. Ya, as-suhubu qalilatun fis sama. Yuk. Suhubu qalilatun fis sama. Gimana? Suhubu qalilatun fis sama. Asbahat as-suhubu bukan as-subuhu atau. As-suhubu qalilatun fis sama. Iya, berarti gimana tuh konteksnya kalau pakai asbahat? Artinya gimana? Antum mau apa? Mau menerangkan waktu pagi atau asbahannya mau bermakna soro? As-suhub? Ya, udah bisa kana tapi belum tahu artinya gimana? As-suhub, as-suhub itu awan, jamak dari awan. As-sahab, suhub. Salah Ustaz, aman. Segala subuh. Masa subuh sedikit di langit, gimana maksudnya? Ayo, as-suhubu awan ya. Ad-dhaifu tamu. Baridun dingin. Anisun kawan, teman. Sahabat.
rekan. At-tuyur udah tahu, raji'atun raji'ah pulang. Al-masna pabrik. Al-jawu cuaca, ghaim. Apa kemarin ghaim? Mendung, ya. As-sadiq. Kalau teman mas sadiq. Jujur. As-sadiq orang yang jujur. Ya, afdalu khatibin. Khatib ya, khatib. 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 Hah? Khatib kalau yang melamar mah. Kalau yang melamar khatib, kalau berceramah khatib. Antum hari ini mau kemana? Ana khatiban. Wah, hati-hati antum. Ya, antum tadinya mau bilang ana jadi khatib di masjid itu. Antum bilang ana khatibun. Ya, antum mau ngelamar jadinya. Hah? Bahaya, untung si antum belum bisa bahasa Arab. Ya zauji, aina satadhhab al-yawm? Kemana pergi? Ana sa'akunu khatiban. Syarat khatib. Ya. Khatib bukan khatib ya. Bahaya. Yuk, mana? Bebas lah, mana bakal nyambung gak sok? Apa aja bakal nyambung sok? As-suhubu qalilatun fis sama. Apa? Syarat. Ya, bisa. Saratis suhubu suhubu bukan subuhu. Qalilatan fis sama. Iya, berarti syarat itu kan menjadi ya. Bu tadinya cerah kan? Ya, tadinya cerah. Ya di pagi cerah, pas sore hari nah jadi mendung kieu gitu kan. Nah, Pak Ane teh mengungkapkan kan ke teman-teman tuh. Ayo namanya di loba awan teh di langit teh. Qalilah, dikit. Ya, yang tadinya banyak berarti pas jadi cerah saratis suhubu qalilatan fis sama. Oh ya, ini nama awannya saeutiknya di langit. Nah, gitu. Itu syarat. Jadi sedikit gitu ya. Terus ad-dhaifu musafir apa? Yakunu ad-dhaifu musafiran. Boleh pakai fi'il mudhari kan? Boleh. Apa artinya yakunu ad-dhaifu musafiran? Tamu itu menjadi musafir gitu, maksudnya gimana? Hah? Atau dulu Ustaz? Kurang pas. Harus pakai kana aja. Kana ad-dhaifu musafiran. Tamu itu seorang musafir. Jadi kana itu kadang-kadang memang diartikan dulu, kadang-kadang untuk menyatakan sesuatu aja kana itu. Sesuatu yang sudah terjadi di hadapan kita, yang ada di hadapan kita, kemudian kita ungkapkan, itu diungkapkan jadi dengan kana kebanyakannya. Ya. Jadi tidak mempengaruhi arti gitu, tidak terlalu mempengaruhi. Kadang-kadang tidak mempengaruhi arti. Jadi gini. Jadi kalau di bahasa Sunda kan teh ad-dhaif musafir kan itu, ya. Sama dengan ad-dhaifu musafir dengan kana ad-dhaifu musafir itu sama aja artinya, ya. Kadang enggak beda, enggak berubah ya kemasukan kana itu. Kita ingin mengungkapkan tamu ini teh musafir gitu. Jadi kan musafir berarti kan dia memang kana menunjukkan kana berarti ya sudah lama ini menjadi musafir. Sudah lama menjadi musafir. Iya. Jadi kana itu kalau di bahasa kita itu ya, masih kita tuh sering sebetulnya ungkapan yang harus pakai kana itu. Jadi bisa dibahasakan begini. Udah si eta mah ada tukang dagang. Ini kan tukang dagang bukan pada saat itu saja kan, berarti biasanya kan dia udah lama sebelumnya juga jadi tukang dagang gitu kan. Itu sering kita ngomong kayak gitu. Tiba heula mah da. Itu tuh kana, itu pakai kana itu. Ungkapan-ungkapan itu tuh. Kana itu sesuatu yang telah lalu. Tiba heula ge da. Dari dulu juga naon deh si eta mah tukang. Itu pakai kana. Kana tajiru. Ya. Kana tajiran. Ya. Kana huwa gitu ya. Kana Muhammadun tajiran. Oh, dari si eta mah tukang dagang.
Artinya sesuatu yang sudah kita ketahui tapi sudah lama dari dulu kita ungkapkan gitu, sesuatu yang sudah terbentuk, terjadi dari dulu gitu, bukan pada saat itu. Kan kalau pada saat itu makan ada sorok menjadi kan biasanya. Ya kan? Menjadi makan dari satu ke satu, litahawul, berpindahnya satu ke satu. Kalau kana mah sesuatu yang dulu. Jadi bisa macam-macam diterjemahkannya. Kana dahulu, dahulu kala itu kana pakainya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi biasanya kan gitu, kana. Jadi menunjukkan sesuatu yang lampau. Kana. Dan kita juga pakai sehari-hari dalam bahasa kita. Ya, karena memang kita tuh ngomong itu pilihannya cuma 3. Mengungkapkan sesuatu yang sudah lalu, lama gitu ya, terus kita ungkapkan, kita sudah ketahui lama, atau yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi, ya, atau yang akan terjadi, ya, akan terjadi, kan gitu ya, ya, baru saja terjadi atau akan terjadi, begitu, itu pakai kana dan pakai soro. Nah, makanya kana dan soro kadang-kadang berurutan. Ya. Kana Muhammadun taliban. Dulu Muhammad talib. Fasaral ana ustadzan. Sekarang menjadi ustadz, kan gitu. Kita juga ngomong gitu. Baheula masih etanya urang teu nyangka ayeuna mah geus jadi. Kan itu tuh kana soro. Kana soro. Kayak gitu tuh. Hah? Gitu kan? Baheula masih eta, ayeuna mah dah. Gitu biasanya. Kana soro. Ya, hampir sama lah itu ungkapan itu deket ya. Ungkapan seperti itu. Yuk. Al-ma'u baridun. Kira-kira apa tuh? Air itu dingin. Gimana? Bata bisa Mas? Hah? Sepanjang malam bata. Batal ma'u baridan. Ya, bisa ya. Sepanjang malam. Asbaha bisa, air itu menjadi dingin. Kalau pakai kana bisa nggak? Bisa, menunjukkan bahwasannya cai eta teh tiis gitu. Bisa kananya gitu. Itu cai naon? Itu mah cai tiis gitu kan, itu mah air dingin. Pas air dingin pas nyarita harita atau memang sebelum itu udah dingin dia teh? Hah? Kan udah dingin, bukan pas tak tadi panas pas set langsung jadi dingin, kan enggak. Karena kita sudah tahu deh, ini air itu memang dingin dari awalnya juga, sehari yang lalu, 5 jam yang lalu udah dingin. Kan al-ma'u baridan nya eta mah cai tiis gitu, itu air dingin. Ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau asbaha, nah, artinya menjadi, air ini menjadi dingin. Berarti kan sebelumnya pasti ya mungkin Harun. Oh, Harun. Nah. Ya, panas ya. Bisa karena pakai asbaha. Kanal ma'u tadinya haran. Fa asbahal ma'u baridan. Tapi air menjadi dingin gitu. Ya. Naon da tadi mah da panas ya teh. Nah, ini mah jadi tiisnya. Nah, itu ungkapannya gimana? Kanatil ma'u haran. Asbahal ma'u baridan an. Kayak gitu. Nah, tadi mah nah gitu kan? Itu sama, itu pakai kana, kemudian sara atau pakai asbaha. Ya. Gitu cara penggunaannya. Jadi kita sering menggunakan kata-kata itu ya. Utsmanu kharijun minal masna. Ya, bisa jadi sore hari. Amsa Utsmanu kharijan minal masna. Di sore hari Utsman ya keluar dari pabrik. Al musafiru dzahibun ila Makkah. Apa? Kalau dzahibun karena isim fa'il ya sesuatu yang kontinu, berarti mungkin pakai fi'il mudhari juga bisa ya. Apa tuh? Mau pakai asbaha. Yusbihul musafiru zahiban ila Makkah.
Apa maksudnya? Pagi hari? Bisa. Al-jawu ghaimun. Gimana? Saral jawu ghaiman. At-tuyuru raji'atun ila asyasiha. Nah, kapan ini? Amsat ya. At-tuyuru raji'atan ila asyasiha. As-sadiqu afdalu khatibin. Kana. Karena kenapa kana? Ya, karena as-sadiq itu kenapa pakai kana coba? Kan lebih afdol. Ya, lebih afdol. Orang yang jujur itu adalah sebaik-baik pembicara gitu. Ya kan? Ya dengan kejujurannya itu sudah menjadi contoh bagi orang lain kan gitu. Ya. As-sadiqu. Kenapa pakai kana? Nah. Coba. Karena itu menunjukkan sesuatu yang lampau. Dari dulu pun juga orang jujur, karena kejujuran itu nggak pernah berubah nilainya. Benar nggak? Hah? Baheula mahnya kejujuran teh bagus, aya nama goreng kejujuran teh. Nggak mungkin kayak gitu. Dia dari dulu aja kan shadiq. Biasanya sesuatu yang dulu sampai sekarang masih begitu pakai kana ya. Nggak bakalan sorak-sorak. Ya. Termasuk dalam hukum itu yang namanya akhlak itu tidak masuk kepadanya nasakh dan mansuh. Kalau hukum-hukum mungkin hukum-hukum syariat yang lain ya berkaitan dengan ibadah ada. Tapi kalau akhlak itu nggak mungkin berubah. Salah satu yang tidak bisa dimasuki oleh nasakh, contoh dusta. Dari dulu sampai sekarang juga nggak mungkin dinasakh hukumnya. Ya, akhlak itu, akhlak yang baik bahwa lama bagusnya, ayo nama jadi goreng gitu. Enggak. Kalau akhlak itu. Kalau hukum bisa dinasakh. Nasakh wa mansukh ya. Taib. Jadi kana sadiqu afdalu khatib, menunjukkan dari dulu juga. Bukan dulu, enggak gitu, tapi bisa jadi kalau antum mengungkapkan dulu dan sekarang, berarti ya antum tergantung konteksnya. Berarti ketika antum bukan kana, antum sekarang soro kan gitu ya. Tapi kalau mengatakan dari dulu pun bisa dari dulu pun atau dulu sekarang pakai kana juga itu. Cuman mungkin kalau dulu mah ini ya, sekarang mah itu soro kana, kana soro gitu ya, ada pasangannya. Tapi kalau mengungkapkan dari dulu ya pakai kana juga. Sesuatu yang tidak berubah ya dari dulu juga gitu, pakai kana. Boleh berlaku. Afdolah jadi afdolah ya Syekh. Na'am, afdala khatibin. Salisan idbit bisyakli kulla ismin tahtahu khattun wadhkuris sabab. Idbit ya. Sempurnakan dengan syakal setiap isim yang di bawah yang di bawahnya ada garis ya, dan sebutkan sebabnya. Yo, baca nomor 1. Mazalal ushbu kasih apa? Kasiran. Kenapa kasiran? Sebagai apa? Sebagai khobar mazala. Yuk terus. Saral qamhu khubzan. Usbu itu rumput ya, kasir banyak. Al-qabah itu gandum. Khubz itu roti ya. Gandum jadi roti. Terus dhalla ya, sepanjang hari gitu ya. Air itu deras, hujan deras. Terus ya, terus firatan. Terus iya. Terus ush ya, ush itu mufradnya akshash. Apa itu? Apa? Sarang ya. Kalau hazin tadi apa? Sedih ya. Ya, orang zalim itu pasti sepanjang malam akan merasakan kesedihan. Terus iya.
Ra'i apa ra'i? Penggembala. Ya. Pengembala. Ya. Ar-ra'i penggembala. Al-mar'a itu ladang karena tempat menggembala. Ra'iyah itu rakyat. Ra'iyah itu rakyat. Kenapa rakyat? Karena rakyat kan digembala, benar nggak? Setiap kalian pengembala. Ya, kullukum ra'in. Ya, penggembala kan pemimpin domba ya. Ra'in itu pemimpin ya. Ya bisa pemimpin bisa. Kalau ra'iyah rakyat. Karena rakyat dipimpin. Jadi berubah-ubah itu aja. Maknanya itu pergeseran makna dari kata ar-ra'i ya. Ra'iyah, mar'a. Dhallatil ghanamu mutafarriqatan 'alal jabal ya. Mudah ya. Hati ma ya'ti fi jumlatin min insya'ik. Wah, ini mah suruh buat. Kalau antum mau buat ya fadhal. Suruh buat apa? Hati datangkan ma ya'ti dari yang datang ini fi jumlatin min insya'ik. Dalam sebuah kalimat min insya'ik dari ya insya'ik itu dari kehendakmu ya. Insya ya dari pekerjaanmu, dari perbuatanmu. Maksudnya ya terserahmu lah ya. Nomor 1 fi'lan nasikhan yufidut tahawula. Fi'il nasikh yang dia itu fungsinya untuk tahawul. Apa itu? Apa? Fi'ilnya apa? Tahawul. Sara ya atau asbaha. Fi'lan nasikhan yufidul istimrar. Apa? Dhalla, bata itu istimrar. Fi'lan nasikhan yufidul istimrar naharan. Dhalla. Fi'lan nasikhan yufidun nafya. Laisa. Ya. Khamisan adkhil kulla kalimatin fi jumlatin kama fin namudhaj. Nah, ini harus bikin jumlah masukkan ke sini. Contohnya ada kata safiyah. Maka kita buat kanatis sama'u safiyatan. Ya, itu mah cuma nambahin apa? Nambahin fi'il nasikh dan isimnya, isim nasikhnya terserah. Sudah ada khobarnya musyriqatun, mu'tadilun, dhallat. Oh, enggak juga ya. Tergantung di sini. Ada yang ngasih fi'ilnya, tinggal isim dan khobarnya. Al-jabalu, laisa, al-ushbu, sahwun, baridun. Dalam ini kerjakan ya. Dalam Al-Qur'an itu ada. Dalam surah apa tuh? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah seorang dari mereka itu dikasih tahu, kalau zaman sekarang USG ya. Udah dikasih tahu, lalaki cenah atau awewe, dhalla wajhuhu muswadda. Wah, langsung gitu. Langsung apa? Muswadda itu apa? Sawad, aswad. Jadi istilahnya tuh jadi apa tuh? Gitulah ya. Jadi nggak terima gitu. Kecewa. Dhalla. Nah ada kata-kata dhalla. Jadi sepanjang itu jadi gitu. Tidak bersemangat hidupnya ketika tahu kalau anaknya itu perempuan. Dulu mah belum ada USG ya ketika brojol gitu. Ya. Dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Tapi masih ada sekarang juga ya kaum muslimin gitu kan. Hayangna ya pokoknya pas USG itu jadi semangat gitu ya. Itu perbuatan orang-orang musyrik kayak gitu. Tidak boleh. Haram ya perbuatan itu. Nah, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jadi menyimpan apa kesedihan yang mendalam dalam hatinya itu. Wa huwa kadhim. Ada kata dhalla di i'rab ini. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhimun. Di i'rab. Gampang kan? Gampang. Dhalla fi'il nasih, cari isimnya, cari khabarnya, ada jumlah baru, apa namanya? Ya. Wa huwa kadhim. Ya.
Ya, cukup ya. Dan tema nanti adalah Al-Quds. Apa Al-Quds? Apa Al-Quds? Palestina ya. Baitul Maqdis. Al-Quds. Bentar lagi ya. Bentar lagi nih. Tamat ini sekaunya kita. Ya, ini mah antum ujiannya disakalikan segini langsung ujian. Ya. Lihat sekaligus orang teh daripada tuntut diangai-angai. Nih, tips dari ana, antum baca lagi dari awal. Insya Allah antum akan jadi hanya amun jadid asa gampang gitu ya. Baca tuh kharaja sa'idun fis sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'adihi. Hanya jadi hafal gitu makna teh. Ya kan? Ya. La kasir. Sa'idun talibun yabani wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi ma'hadi ta'limi al-lughati al-arabiyyati fi Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun hawlahu hadiqatun wasi'atun. Ya, jadi paham kan? Jadi enak ya dengarnya? Iya. Karena materi itu dari mudah sulit. Dulu terasa sulit ini, ya. Karena kita sudah mempelajari yang sulit, yang dulu itu jadi mudah, lebih mudah, bukan mudah, lebih mudah dari yang akan dihadapi. Begitu, makanya baca-baca lagi, terus baca-baca lagi kalau untuk ingin melatih. Ya. Ini nanti kita akan setiap teksnya, setiap ceritanya kita akan baca lagi, akan dihafal. Ya kan? Akan dihafal, akan ada ibarah nanti setelah selesai ini. Ya kan? Ada pidato antum menghafal dan antum mengungkapkan dengan bahasa Arab. Ya. Seperti itu. Bisa jadi insyaallah nanti. Ya. Gitu. Qalilan fa qalilan. Itu benar kalau gitu. Qalilan fa qalilan atau syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Ya. Qalilan fa qalilan atau syai'an fa syai'an. Mahlan, pelan-pelan. Ya. Ruwaida. Iya, ada dalam surah At-Tariq. Wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaidan itu ya sedikit-dikit lah di istidraj dulu, dikasih kenikmatan pelan-pelan terus lama-lama gitu. Ruwaida. Ya. Dan selain yang nafsi itu nafis juga Ustaz. Hah? Bahasanya Iya. nafis. Sebagai selain bahasa fi'il nasikh itu fi'il naqis. Naqis artinya apa? Kalau nasikh itu kan nasakho, menghapus ya. Artinya merubah, bukan merubah, karena dia merubah tatanan mubtada khobar, tadinya lapak 1-1 jadi 1-2, makanya disebut nasikh. Tapi juga punya nama lagi, fi'ilun naqis. Kenapa fi'il naqis? Karena nggak punya lengkap dia fi'ilnya. Kan kalau itu biasanya ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Oh, yang kana kayak gitunya. Iya. Kalau kana masih ada, kana yakunu kaunan kun masih ada. Hah? Kayak zola gitunya. Ya. Kalau laisa ada fi'il mudhari'nya enggak? Laisa yal yasu. Terus apa fi'il amrnya? Las. Bisa, tapi maknana kumaha? Laisa, bukanlah kamu. Enggak bisa kan, laisa itu artinya bukan. Ya? Jadi kan. Nah, ya. Jadi nakis. Kenapa nakis? Karena dia tidak sempurna. Nakis itu kan kurang ya. Lawannya kamil. Kamil sempurna, nakis kurang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki formasi lengkap dalam fiilnya. Kadang-kadang dia punya fiil madinya saja. Laisa, apa fiil mudhari'nya? Ya, tidak ada. Disebut juga fiil naqis. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.